Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah pertemuan minggu ke-11 di hari keduanya. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang fungsi eksponensial natural. Ini menarik karena fungsi ini akan banyak digunakan dalam konsep-konsep fisika atau penurunan matematik dalam fisika gitu ya. Jadi ini bagian penting dari pembelajaran kita. Ya, pertama kita akan mempelajari apa definisi dari eksponensial natural, kemudian mencari turunannya dan varian-varian lainnya. Kemudian juga kita akan belajar tentang menentukan integral tak tentu dari eksponensial pangkat U. Ya, intinya adalah eksponensial natural dan variannya. Kemudian kita juga mempelajari tentang fungsi eksponen dan logaritma secara umum. Jadi menggunakan persamaan eksponensial natural dalam mencari fungsi eksponensial umum atau sebaliknya. Kemudian juga menentukan turunan dan varian dari fungsi logaritma natural, logaritma umum ya. Jadi kita kan kemarin sudah belajar tentang persamaan logaritma natural di mana y sama dengan ln x. Nah, dan kemudian kita lihat bahwa dia ternyata adalah monoton naik. Itu ya, nilainya adalah ini, persamaan ini. Persamaan ini adalah persamaan y sama dengan ln x. Nah, ternyata nilai ln y sama dengan ln x itu kalau kita inversekan, artinya kita cari x, maka kita akan dapatkan bahwa x itu adalah sama dengan eksponensial dari y. Dan itu terjadi jika dan hanya jika y itu sendiri sama dengan ln x. Jadi kalau kita masukkan eksponensial, kan y-nya adalah ln x, masukkan ke dalam sini. Jadi eksponensial ln x itu hasilnya adalah x. Eksponensial ln x itu adalah nilai x sendiri. Jadi eksponensial ln x, maka hasilnya adalah x. Nanti kalau misalnya kita punya eksponensial pangkat ln dari a, itu nilainya adalah a. Atau eksponensial ln b itu sama dengan b. Ya, atau misalnya sebaliknya. Kalau kita punya ln eksponensial y, maka nilainya adalah sama dengan y. Jadi ln eksponensial y itu ya sama dengan y. Kenapa? Y itu masuk, kita pindahkan ke depan. Y sama dengan ln e sama dengan y kali ln e itu adalah 1. Maka sudah jelas bahwa ln eksponensial y sama dengan y. Gitu. Tapi ada syaratnya bahwa x itu harus lebih besar dari 0 dan y itu selalu bilangan real ya, positif. Enggak, maaf, bilangan real berarti dari minus tak berhingga sampai tak berhingga. Oke, itu definisinya. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan e? Jadi eksponensial x itu bisa ditulis menjadi eksponen e pangkat x. Nanti kalau eksponensial y itu kita tulis bisa menjadi e pangkat y. Kalau eksponensial a sama dengan e pangkat a. Ya. Eksponensial a kali b itu sama dengan eksponensial a kali b atau eksponensial a dikali eksponensial b. Nah, berapa nilai e-nya? Bahwa ternyata ln e itu sama dengan 1. Sehingga kalau ln e sama dengan 1, ternyata bentuknya sendiri ini berarti ln e itu sama dengan integral 1 sampai e 1 per t dt dan nilainya adalah 1. Kalau kita cari, ternyata bentuknya ini adalah luas daerah yang diarsir ini. Dan ternyata nilainya adalah nilai e-nya sendiri sebesar 2,71828 1828 4590 4590 dan seterusnya.
ya gitu. Jadi biasanya dibulatkan jadi E sama dengan pendekatannya sebesar 2,7, boleh 272 atau 2718 ya, kemudian 3 gitu ya, boleh, tapi bisa aja 28 dan seterusnya. 2,7, 1828, 1828, 4590, 4590 dan seterusnya. Itu nilai E. Jadi fungsi eksponensial, fungsi exp gitu ya, kalau saya tulis atau kita tulis exp itu sebenarnya adalah fungsi eksponensial atau fungsi E. Jadi E pangkat R itu sama dengan eksponensial ln E pangkat R. Jadi ini sama aja dengan eksponensial R ln E, di mana ln E-nya sendiri nilainya 1. Jadi ini sama dengan eksponensial R. E pangkat R sama dengan eksponensial R. Oke. Jadi kalau Bapak tulis misal E pangkat R, yaitu dia sama dengan eksponensial R gitu. Kalau A berarti di sini A. Kalau B di sininya juga B dan seterusnya. Jadi kalau kita tulis eksponen E pangkat ln X itu nilainya adalah X. Ln E pangkat Y adalah Y. Dan kalau misalnya juga, oh iya, itu yang tadi salah ya. Jadi eksponensial A tambah B itu adalah sama dengan eksponensial A dikalikan eksponensial B ya. Itu. Nah, tapi ada yang menarik ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya sebenarnya gitu. Nah, bagaimana cara mencari turunan dari Y sama dengan eksponen X? Jadi pertama, misalnya kita tulis dulu X sama dengan ln Y. Ln Y. X sama dengan ln Y. Maka turunan ini hasilnya adalah dx per dy sama dengan 1 per y. Kalau kita pindah ruas yang ini ke sini dan dx per dy itu pindah ke kanan, maka y sama dengan 1 per dx per dy. Nah, kalau kita menggunakan konsep Pappus ya, maka nilai 1 per dx per dy itu sama aja dengan y sebanding dengan dy per dx gitu. Artinya apa? Turunan pertama dari ini y sama dengan eksponensial x sama dengan dirinya sendiri. Ya, sehingga nanti kita punya kesimpulan ini bahwa d per dx dari eksponensial x ya eksponensial x sendiri. Jadi misalnya ya, tapi syaratnya adalah ini adalah x, ini adalah x. Kalau ininya misalnya x kuadrat misalnya, berarti itu harus menggunakan integral turunan parsial gitu ya, atau turunan komposit. Nah, bagaimana kalau integralnya? Ya, karena integralnya. Nah, coba perhatikan bahwa integral EX dy EX dx itu sama dengan integral, karena ini adalah EX. Anggaplah misalnya ini adalah y. Integral y dx, di mana y-nya sebanding dengan ini. Maka kita akan dapatkan bahwa y-nya sendiri sama dengan dy per dx. Kalikan lagi dengan dx. Coret-coret. Nah, sehingga integralnya integral dy. Dan ini sama aja dengan dirinya sendiri y, yaitu ditambah konstanta. Coba ingat. Kenapa ditambah konstanta? Ini tuh sama saja dengan dy tambah 0. Karena tambah 0 ya asumsinya adalah adanya konstanta. Ya, yang ini nih ya. Jadi ini kan integral tak tentu. Ini adalah integral tak tentu. Sehingga y-nya masukkan kembali eksponensial x tambah c. Jadi, itu logikanya. Jadi
kalau kita punya y sama dengan eksponensial x, maka dy per dx itu sama dengan x kembali. Integral eksponensial x dx itu sama dengan eksponensial x tambah konstanta. Jadi balik lagi ke dirinya sendiri. Turunkan dirinya sendiri, integralkan turun ke dirinya sendiri. Ya. Nah, kita akan contoh misalnya. Tentukan dy per dx bila y sama dengan eksponensial x kuadrat. Ya, caranya adalah bisa dengan langsung aturan rantai ya. Ya, aturan rantai di mana dy per dx banding dengan ini. Sebenarnya cara mudahnya adalah u sama dengan x kuadrat. Du sama dengan 2x dx. Maka dy per dx itu sama dengan dy per du per dx. Y-nya masukkan sebagai U-nya masukkan dalam persamaan ini. Jadi Y sama dengan E pangkat U. Ya, maka D per du E pangkat U, du per dx-nya adalah 2x. Nah, perlu diingat bahwa D per du eksponensial pangkat U itu ya dirinya sendiri, yaitu eksponensial pangkat U. Sehingga nilainya berapa? Nilainya adalah dirinya sendiri, yaitu eksponensial pangkat U. Masukkan lagi U-nya adalah x kuadrat, sehingga eksponensial x kuadrat kali 2x sama aja dengan ini ya. Aturan rantai ini namanya. Cuma ini lebih sederhanakan saja gitu. Cuma kalau urutan sebenarnya adalah yang tadi. Oke, bagaimana tentang integralnya? Ya, tentang integral ini. Ya, caranya adalah kita misalkan dulu bahwa U sama dengan x kuadrat, sehingga du sama dengan 2x dx. Maka bentuk ini, integral x kali eksponensial x kuadrat dx, itu kita ubah dulu. X kuadrat menjadi u, x dx itu menjadi, jadi kalau x dx itu menjadi setengah du. Di sini setengah, ininya du. Oke, nah kalau kita melihat bentuk dari integralnya, ya berarti dia akan diintegralkan menjadi dirinya sendiri. Jadi integral setengah dari e pangkat u ditambah konstanta. Ya. Nah, e pangkat u-nya masukin lagi bahwa e pangkat u-nya itu adalah e pangkat x kuadrat. Jadi hasilnya adalah ini. Jadi intinya adalah tetap menggunakan aturan rantai ya. Untuk menurunkan atau mengintegralkan dengan cara memisalkan ini. Nah, contoh. Tentukan dy per dx bila y sama dengan x eksponensial 2x. Ya. Nah, untuk soal nomor ini kita gunakan aturan rantai bahwa y itu sama dengan ada dua fungsi x dan fungsi e pangkat 2x. Jadi ini adalah fx dan ini adalah gx. Berarti fx-nya itu sebanding dengan x, gx-nya sendiri sebanding dengan eksponensial 2x. Maka dy per dx itu sama dengan fx kali dgx per dx ditambah gx kali dfx per dx. Nah, berarti ini fx-nya tetap, ini adalah x. Gx, turunan gx ini adalah, coba perhatikan ini menjadi, apa ini? Jadi eksponensial 2x, turunan dari ininya apa? 2. Berarti ini adalah 2x kali eksponensial 2x. Ditambah gx, gx-nya adalah eksponen 2x
turunan fx itu adalah 1. Berarti ini. Berarti dy per dx itunya sebanding dengan 2x tambah 1 kali eksponensial 2x. Oke ya. Bagaimana kalau soal nomor ini integral? Caranya adalah dengan misalkan u sebanding dengan akar x. Berarti du sebanding dengan 1 per minus berarti ya. Bentar. U sebanding dengan akar x sebanding dengan x pangkat setengah, maka du per dx, du sebanding dengan setengah x pangkat minus setengah dx. Maka dx per x pangkat setengah atau akar ya, x pangkat setengah kan akar x ya, itu sebanding dengan 2du. Oke, berarti kita masukkan ke dalam persamaan ini. Maka integral eksponensial pangkat akar x itu menjadi u. Nah, akar x dx per akar x itu adalah 2 du, sama dengan integral 2-nya di depan eksponensial u du sama dengan 2. Kemudian integral ini kan dia dirinya sendiri menjadi e pangkat u tambah konstanta. U-nya masukkan lagi menjadi 2 kali eksponensial akar x ditambah konstanta. Oke. Bentar. Oke, kalau ini gimana? Nah, ini kan kita sudah dapatkan ya. Integral 0 sampai 1 eksponensial 2x dx ya. Coba perhatikan misalkan u-nya sama dengan 2. Maaf. Langsung aja ya. Gitu. Ya, ininya diganti menjadi setengah dalam kurung 2x. Ya, gitu. Setengah dalam kurung d 2x. Gitu. Maka integral ini menjadi setengah kali 0 sampai integral 0 sampai 1 kemudian eksponensial 2x d 2x. Karena diintegralkan menjadi dirinya sendiri, ini jadi setengah kali eksponensial 2x, syarat batasnya 0 sampai 1. Oke, ini adalah setengah, masukkan 1, ini jadi eksponensial pangkat 2, kemudian dikurangi eksponensial pangkat 0. Ini nilainya berarti sama dengan setengah eksponensial pangkat 2 dikurangi 1. Itu nilainya adalah ini. Gitu. Oke, untuk nomor 4 silahkan kerjakan sendiri ya. Nah, sekarang kita akan belajar fungsi eksponen a pangkat x. Ya. Nah, jika a lebih besar dari 0 dan r-nya adalah bilangan rasional, maka eksponensial pangkat r itu sama aja dengan eksponensial ln a pangkat r. Jadi kalau kita uraikan menjadi eksponensial r ln a. Ya. Dengan demikian maka a pangkat r itu sama aja dengan eksponensial pangkat r ln a. Ya. Nah, untuk a lebih besar dari sehingga gini. Jadi syaratnya adalah a lebih besar dari 0.
dan X adalah bilangan rasional, bilangan real, maka A pangkat X kita definisikan sebagai eksponensial X pangkat ln A. Nah, jika kondisi A-nya sama dengan nilai E yang 2,718 ya, dan seterusnya, maka A pangkat X itu akan sama dengan E pangkat X. Dengan syarat ini ya tadi ya, dan itu ternyata konsisten. Nah, melihat sifat-sifatnya dengan perpangkatan biasa ya, maka kalau A pangkat X ditambah Y, maka nilainya akan sama dengan A pangkat X dikalikan A pangkat Y. Kalau minus gimana? A pangkat X minus Y, maka sebenarnya A pangkat X sebenarnya hampir sama dengan atas. A pangkat X dikalikan dengan A pangkat minus Y, atau sama dengan A pangkat X dibagi A pangkat Y gitu. Nah, dengan ini nih ya. Nah, bagaimana kalau A pangkat X dipangkatkan lagi Y, yaitu sama aja dengan A pangkat X dikalikan dengan Y. Kalau A kali B pangkat X, maka A dipangkatkan X dan B dipangkatkan X. Ya. Nah, kalau misalnya dalam kurung A per B pangkat X itu sama aja dengan A pangkat X dibagi A B pangkat X. Gitu. Ya, itu adalah sifat-sifat fungsi eksponen. Sehingga kalau kita turunkan D per dx A pangkat X itu sama aja dengan A pangkat X ln A. Kok bisa seperti ini? Ini sebenarnya adalah D per dx A pangkat X gitu ya. Itu sama aja dengan D per dx. Masukkan komponennya adalah E pangkat A maaf E pangkat X ln A ini. Ya, maka kita harus turunkan bahwa ada konstanta ln A, jadi E pangkat X ln A. Nah, oke. Jadi kalau kita turunkan, anggaplah misalnya U sama dengan X ln A. Maka DU itu sama aja dengan ln A dx. Gitu ya. Maka D per dx dari E pangkat U itu sama aja dengan D per du E pangkat U kali D U per dx gitu ya, sehingga D per dx dari A pangkat X itu sama aja dengan yang ini adalah E pangkat U, DU per dx nya adalah ln A. U nya masukkan lagi bahwa U nya adalah eksponensial X ln A dikalikan dengan ln A, dan ini kita tahu nilainya sama dengan A pangkat X, dan A pangkat X dikalikan dengan ln A. Nah, itulah cara pembuktian untuk D per dx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A ya. Nah, coba kita buktikan kalau misalnya A nya sama dengan eksponen, maka ini adalah menjadi D per dx eksponensial pangkat X sama dengan eksponensial pangkat X ln E. Ln E itu kita tahu nilainya sama dengan 1, jadi sama dengan eksponen E pangkat X ya. Dan ini adalah konsisten dengan pernyataan kita sebelumnya gitu. Oke, kalau kita punya integral A pangkat X dx, maka nilainya akan sama dengan A pangkat X per ln A ditambah konstanta, dengan syarat A nya tidak sama dengan 1.
Kenapa kalau A-nya sama dengan 1? Nilai ln A-nya adalah 0. Ya, ln A-nya sama dengan 0. Sehingga nanti pembagiannya jadi sebuah nilai dibagi 0. Tak terdefinisi nantinya. Oke, sekarang. Bagaimana jika maka kita tentukan dy per dx jika y-nya sama dengan 2 akar x. Nah, dengan cara aturan rantai sebenarnya ya. Misalnya U-nya sama dengan akar X. Maka DU sama dengan setengah X pangkat minus setengah DX. Nah, DY per DX sama dengan D per DX D per DU ya, dari eksponensi 2 pangkat U DU per DX ya. Nah, kita tahu turunan ini adalah 2 pangkat U ln 2. DU per DX nya itu adalah setengah X pangkat minus setengah. Sehingga nilainya adalah 2 pangkat akar X dikalikan ln 2 dibagi 2. Ini kan bagi 2 ya. Kemudian X pangkat setengah atau akar X. Ya, sama ya seperti hasil ini. Gitu caranya. Nah, kalau yang untuk nomor 2, kita misalkan dulu bahwa U itu sama dengan X pangkat 3. Maka DU sama dengan 3 X pangkat 2 DX. Gitu ya. Tiga X kuadrat DX. Sehingga ini bisa kita ubah menjadi DU sama dengan 3x kuadrat dx. Ini bisa kita ubah menjadi integral 5 pangkat U. Kemudian ini adalah 1/3 x kuadrat dx itu adalah 1/3 DU sama dengan 1/3 integral 5 pangkat U DU. Nah, integral 5 pangkat U DU itu sama saja dengan 1/3 ya 5 pangkat U per ln 5. Kan 5 nya adalah A gitu ya. Ditambah konstanta gitu. Ya. Masukkan lagi ke dalam persamaan atau persamaannya berapa? U-nya. U-nya adalah X pangkat 3. Berarti ini sama aja dengan 1/3 5 pangkat X pangkat 3 per 3 ln 5 ditambah konstanta. Ya, nilainya gini ya. Tuh. Nah, selain itu, kita bisa membuat fungsi logaritma yang umum. Ya. Jadi, misalkan A lebih besar dari 0 dan A-nya tidak sama dengan 1, maka kita bisa definisikan bahwa Y sama dengan log A dari X, ya, log A X. Maka nilai X-nya itu adalah sama saja dengan A pangkat Y. Jadi kalau A pangkat Y, jadi Y sama dengan log A.
pangkat X, di mana X sehingga nanti X-nya itu adalah A pangkat Y, itu yang pertama. Nah, kita balikan lagi sekarang, ininya masuk ke dalam sini. Maaf. Masukin ke dalam sini ya, ke dalam X. Maka Y sama dengan log A dari A pangkat Y. Perhatikan bahwa Y sama dengan Y-nya ke depan kan bisa. Y sama dengan log A dari A. Ya, nilai ini adalah 1. Jadi Y sama dengan Y. Itu ya. Nah, jadi Y sama dengan ln X itu adalah Y sama saja dengan log E. Dimana jadi ln itu adalah log E ketika E-nya itu ya. Artinya A-nya itu sama dengan E atau sama dengan 2,71828 dan seterusnya. Gitu. Jadi gitu maksudnya ya. Jadi kita buat logaritma secara umum bahwa Y sama dengan log. Nah, E-nya itu adalah sebagai penanda berapa. Ya, lebih umumnya disebut sebagai Y sama dengan log A dari X. Gitu ya. Maka X-nya itu sama dengan A pangkat Y. Gitu. Jadi dan kita bisa buat aturan inverse-nya. Kalau ln menjadi E, kalau misalnya E-nya kita ganti A, maka jadi Y sama dengan A pangkat X. Kemudian kita inverse juga bisa jadi Y sama dengan log A X. Ini bentuk umumnya. Ya. Dimana A bisa sama dengan E. Atau A bilangan bebas, kecuali dan dia harus lebih besar dari 1 dan A tidak sama dengan 1. Ya, jadi misalnya jika Y sama dengan log A dari X, maka X sama dengan A pangkat Y. Sehingga ln X sama dengan ln A pangkat Y. Atau sama aja dengan Y ln A. Sehingga Y sama dengan ln X per ln A. Sehingga kalau dengan demikian log A dari X ini adalah ln X per ln A. Sehingga kalau kita turunkan D per dx log AX itu sama aja dengan 1 per X karena turunan dari ln A nya sendiri adalah konstanta. Jadi D per dx log AX itu sama aja dengan D dari ln X per dx dibagi ln A. Kenapa? Karena ln A sendiri adalah konstanta. Sama aja dengan 1 per ln A dikalikan D per dx dari ln X. Dan turunan dari ini nilainya adalah 1 per X. Jadi 1 per X dikalikan 1 per ln A. Jadi 1 per X ln A. Itu ya. Nah, bagaimana kalau seperti ini? dy per dx gitu ya. Dari jika fungsi y-nya adalah log 10 x kuadrat per 1. Maka misalkan dulu bahwa u-nya sama dengan x kuadrat tambah 1. Maka sama y-nya itu sama dengan log 10 dari u. Y sama dengan log 10 dari u atau ln u per ln 10. Kemudian dy per dx itu sama aja dengan 1 per ln 10 sama aja dengan u kali ln 10 atau sama dengan 1 per x kuadrat tambah 1 per maaf sama dengan
dikalikan du per dx ya. Itu sama aja dengan 1 per u x kuadrat tambah 1 ln 10 dikalikan dengan du per dx. Du per dx-nya adalah du dx itu sama dengan 2x. Berarti di sini di atasnya adalah kita ganti 2x ya. Oke. Bagaimana kalau misalnya untuk latihan ya, bagaimana kalau kita menentukan d per dx 10 eksponensial pangkat x kuadrat. Maka kita misalkan u sama dengan x kuadrat, maka du sama dengan 2x dx ya, atau du per dx itu adalah 2x. Maka d per dx itu menjadi d per du eksponensial 10 pangkat u dikalikan du per dx gitu. Itu sama dengan kalau misal menggunakan aturan yang tadi, ini menjadi 10 pangkat u per ln 10 ya. Oke, dikalikan du per dx, ini adalah 2x. Berarti ini sama dengan 10 pangkat x kuadrat per ln 10 dikalikan kan 2x di depan, 2x gitu ya. Oke, untuk yang nomor 2, maka misalkan 3u sama dengan 3x, maka du per dx nya itu adalah 3 ya. Du sama dengan 3 kali dx gitu. Maka dx nya itu adalah 1/3 du ya. Tapi mohon diperhatikan bahwa syarat batasnya adalah 0 sampai 1 ya. Maka bentuk ini menjadi masukkan x-nya sama dengan 0, maka u-nya itu sama dengan 0. X-nya sama dengan 1, maka u-nya sama dengan 3. Maka batasnya integral 0 sampai 3, 5 pangkat u kali 1/3 du sama dengan 1/3 ya. Integral ini kan 1/3 integral 0 sampai 3 5 pangkat u du. Bentuk integral ini kan adalah 1/3, ini menjadi 5 pangkat u per 5 pangkat u ln 5 ya. Ditambah, oke, batas nilainya adalah 0 sampai 3. Masukkan, ini menjadi 1/3 kali 5 pangkat 3 per ln 5 dikurangi 1 per ln 5 gitu. Oke. Jadi kita akan dapatkan nilainya seperti ini. Tapi kayaknya nomor 1 salah nih. Oh iya, salah ya. Ini harusnya adalah d per du 10 pangkat u du per dx ya. Turunan ini adalah 10 pangkat u kali ln 10, nah, bukan dibagi ya tadi. Ininya du per dx nya adalah 2x, berarti ini adalah 2x, u nya masukkan x kuadrat, jadi x kuadrat ln 10. Ini hasilnya.
Nomor 3 silahkan kerjakan sendiri sebagai bagian dari latihan ya. Oke, sekian kuliah kita hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.